Jangan lupa ya teman-teman, untuk proses tanam durian itu, ini termasuk tanaman durian yang tidak hidupnya itu tidak sebentar. Dia hidupnya itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi karena tanaman durian ini hidupnya jangka panjang, kita juga harus mempersiapkan jangka panjang juga. Jadi kalau tanam itu jangan terlalu mepet, jarak tanam minimal usahakan 8 atau minimal 8 tuh minim banget teman-teman. Kalau kita targetnya sampai puluhan tahun lah ya, itu harus 10 meter sampai 12 meter up. Nah, di sini kami bikin 10 meter kali 10 meter. Nanti ketika usianya sudah di atas 15 tahun itu tajuknya itu masih aman, insya Allah belum saling bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu ya, penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Halo Mas Ferdian. Mantap, jumpa lagi kita ya. Terima kasih ini. Sehat. Amin, amin, amin doanya ini. Terima kasih sudah dikirim bibitnya ini, luar biasa, mantap. Dari Magelang jam berapa kemarin Mas? Kemarin Pada Isa berangkat ya. Nah, ini. Mampir dulu ke Pak itu. Sragen ya. Mantap, wah kirim-kirim. Lancar, mudah-mudahan. Ya. Ini bibitnya. Amin, amin. Ini nanti teman-teman kalau yang ingin pesan bibit durian bisa sambung ke ini Mas Ferdian sama komandannya di Magelang sana, itu Mas Miftah. Sip, mantap ini bibitnya teman-teman. Pokoknya nggak usah ragu kalau pesan bibit di tempatnya beliau, pasti dapat yang super dan tentunya juga harga bersahabat. Nah, ini sama anak-anak muda ini tapi sudah luar biasa. Oke, sip, ini kita siapkan ya teman-teman, kita langsir ke sini lokasi lahan untuk nanti kita siapkan proses penanamannya. Nah, ini diangkuti sama Pak D ini. Ini jerami yang kemarin kami datangkan ya teman-teman, untuk dipakai melanjutkan proses menutup mulsa di lahan tanaman porang. Nah, ini alhamdulillah porang-porang yang ditanam ini bagus kondisinya. Ini kemarin dikasih pupuk jadi langsung seger, hijau-hijau, ini bisa dilihat kondisinya teman-teman ya. Biarpun kecil tapi seger dia, kecil-kecil cabai rawit. Hijau, subur, aman, langsung seger. Ini pupuknya kemarin memang ngasihnya agak terlalu lebar, tapi ya alhamdulillah tidak masalah ini karena kondisi pupuknya memang sudah bagus, sudah matang semua, jadi aman. Ya teman-teman, sip, kita lanjut nanti di proses penanaman. Ini tingginya Mas Ferdian tinggi berapa Mas? Jenengan tinggi berapa? Saya 165 itu tingginya hampir 2 meter teman-teman nih. Sip. Ya teman-teman, ini proses langsir ke lokasi tanam. Untuk titik-titik lahan gundukan tanamannya, alhamdulillah yang bagian petak bawah sini sudah jadi semua teman-teman. Itu yang kelihatan ada hitam-hitamnya. Oh ya, jangan salah ini ya teman-teman, jangan salah mengartikan ya. Ini yang hitam-hitam di gundukan-gundukan itu bukan pupuk kohe ya teman-teman, bukan pupuk kandang, tapi abu sekam, arang sekam ya, abu dan arang sekam padi. Jadi kalau nanam durian jangan sampai menggunakan pupuk kandang kohe
dicampur di lokasi penanaman. Dipastikan murni tanah dan kompos ini kayak abu sekam ini aja, tidak masalah. Nanti kalau sudah sehat tumbuh baru dilakukan pemupukan. Yang petak bagian bawah, yang bagian atas ini sudah mulai dibikin juga sampai ujung sana. Untuk bagaimana kabar porangnya? Alhamdulillah porang sejauh ini aman semuanya, teman-teman. Bagus. Oke, sip. Nah, ini ya teman-teman, ini proses penanamannya. Jadi setelah kemarin dibuatin gunungan ya, menggunung gini, tanah yang sudah dicampur dengan abu sekam. Nah, ini sudah ditanami segini. Nah, ini dikowak seperti ini. Ini untuk lebar sedikit, Lek. Gua ini gak apa-apa lemah. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini setelah dicampur-campur, dilubangi, kemudian ini tanamannya jangan lupa plastiknya dibuang teman-teman. Nah, karena soalnya pernah kejadian tuh ada yang nanam plastiknya nggak dibuang ya, akarnya nggak berkembang-kembang. Jadi seperti ini, plastik dibuang, dan hati-hati kalau megang yang sudah dibuka karena itu rawan jebrol biasanya. Nah, biasa kalau nanam, nah ini dimasukkan seperti ini ke lubang tanamnya, terus dipastikan punggung ini ya teman-teman. Ini kan punggung, ini punggungnya yang belum ada cabangnya. Iki diadep nonggone sinar matahari teman-teman. Nah, yang sudah ada rantingnya biar ke sana. Nah, yang belum ada ini matahari kan sebelah timur sana, jadi srengenge atau matahari. Ini diputer, Lek. Puter, nah muter pelan-pelan. Terus, Lek. Terus. Nah, karena durian ini agak rawan stres, Lek. Lagi. Sip. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi punggung yang enggak ada cabangnya ini kita hadapkan ke matahari supaya nanti dia muncul batang-batang baru dari sini, sehingga kalau durian sudah besar nanti dia muncul percabangan dari 4 arah mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. Jadi komplit cabangnya. Oke, sip. Lek diuruk tanah kiri kanan, Lek. Diambil ke kiri, dari bawah dijikoke ke ngisor, Lek. Nah, kayak gitu. Terus ditutup teman-teman. Gak usah, Lek. Diisi tanahnya, dan pastikan dari ini konggone apa iki jenenge, Lek? Pot ini ya, dari pot ini naik sekitar 5 cm aja teman-teman. 5 cm ya. 5 cm maksimal 10 cm, jangan terlalu tinggi, nanti istilahnya kalau di tanaman durian itu gak iso ambekan atau gak bisa bernapas dia. Nah, sip. Toto gini, Lek. Nah, terus gunungannya ini tambahi, Lek. Tambahi diambani ya. Nah, ini ada porang ya teman-teman. Tanaman porang kita ini yang terkena ya terpaksa kita pindah teman-teman. Jadi kita geser, kita pindah. Nah, ini kita bentuk lagi seperti menggunung lagi dengan diameter yang lebih lebar teman-teman. Ki rontok dikenak Lek, penan Lek. Jadi kalau misalnya tanaman duriannya kurang tegak gitu ya teman-teman, pastikan yang bawahnya itu ganjel dulu teman-teman, ganjel tanah supaya dia aman. Nah, gini ya teman-teman, ini setelah dilakukan penataan gunungannya. Nah, ini dari permukaan tanah ini naik kurang lebih hampir setengah meter ya teman-teman. Lebih setengah meter sampai 60 cm, sehingga nanti ketika curah hujan yang tinggi, air tidak gampang menggenangi perakaran, sehingga akar durian tidak gampang busuk. Karena ketika akar itu terendam, khususnya tanaman durian ini mudah sekali dia, rawan sekali dia busuk ya teman-teman. Nah, ini seperti ini tanaman durian tinggi kurang lebih 160 170, ada yang hampir 2 meter juga ini dari permukaan tanah sini. Oke, sip. Itu ya teman-teman. Jadi nanti setelah kondisi tanam seperti ini, jangan pernah dilakukan pemupukan ya. Pesan saya, jangan pernah dilakukan pemupukan, biarin saja tanaman duriannya, biarkan saja, cukup
siram. Kalau misalnya telat hujan disiram, kalau curah hujannya cukup ya nggak usah disiram. Nanti kalau telat hujan baru disiram. Nah, nanti setelah daun-daunnya ini subur, kemudian ini ujung-ujungnya ini kan ada mata tunas ini teman-teman ya, mata tunas baru daun yang akan muncul. Nanti kalau dia sudah muncul dan pecah daunnya, membuka seperti daun-daun muda gitu, nah baru itu nanti teman-teman melakukan pemupukan, yaitu pupuk biasa digunakan NPK 16 untuk pertumbuhan. Nanti bisa dicampur dengan air, dikocorkan di sini, atau kalau mau ditabur sedikit-sedikit juga boleh. Yang penting ada airnya, nanti pupuknya bisa meresap. Terus kalau mau pupuk kohe, kotoran hewan, kandang ya, yang sudah fermentasi itu jangan di sini. Nanti sebulan 2 bulan ke depan itu kalau mau kasih pupuk kandang tidak apa-apa, tapi taruhnya di sini teman-teman. Di lingkar luar sini, di kalenannya ya, di paritnya ini. Nah, nanti kalau sudah dikasih pupuk kandang, kita tutup lagi dengan menggunakan tanah, diambilkan dari kiri kanannya. Nanti ketika perakarannya ini sudah tumbuh, menjalar, dia akan sendirinya memakan pupuk-pupuk yang sudah tercampur dengan air dan terjadi proses perubahan unsur-unsur haranya di dalam pupuk itu untuk menjadi mudah dikonsumsi oleh tanaman durian. Karena akar durian ini sangat sensitif ya teman-teman. Ketika kita tanam dalam tahap awal ini langsung kita kasih pupuk kotoran kambing, sapi, atau istilahnya kohe, dipastikan nggak usah tunggu lama-lama, sebulan 2 bulan ke depan daunnya pasti akan gosong semua. Sini ujung-ujung dia nanti akan terjadi busuk akarnya busuk. Nanti sini daunnya menguning kering, terus dia akan menjalar terus ke sini, lama-lama daunnya habis, nanti dia tunas kecil lagi kayak gitu lagi terus ya. Oke ya teman-teman, sip, kita lanjutkan penanaman yang lain. Ini tanaman sudah kita siapkan semua. Ini kita tanam sistemnya zigzag ya teman-teman, silang. Jadi sini satu baris ini musangking, satu baris tengah duri hitam, satu baris lagi ke sana musangking lagi. Nanti yang atas kita tanamin bawor sama ada sedikit montong untuk tambahan koleksi. Oke sip, kita lanjutkan proses penanaman. Nah, ini kalau teman-teman ingin menanam model sistem ditarik lurus gitu ya teman-teman, itu bisa menggunakan tali ya. Teman-teman bisa menggunakan tali seperti ini. Nanti talinya jangan dilepas dulu sebelum tanaman durian tertanam ya, karena biasanya waktu awal bikin lubang pasangi tali, tapi pas nanam talinya sudah dilepas dulu, akhirnya selesai tanam diinceng gitu malah malang megung. Itu pengalaman dulu pernah juga di kebun yang satunya saya. Dibiarkan dulu talinya untuk buat ngeker istilahnya teman-teman, nggak nyeper. Nanti kalau sudah selesai tanam satu baris baru nanti kita lepas. Sip ya teman-teman, yang sudah jadi gundukannya seperti ini, aman. Semangat ini Pak D ini nanam. Ini kan kalau musim hujan gini kan nanti biasanya sering tergerus air hujan ya teman-teman. Ini nanti untuk mensiasati itu dan menghindari panas matahari yang terik, karena ini tanaman durian termasuk daun-daunnya masih muda. Ini rencana untuk lahan yang di sini nanti kami pasangi paranet untuk selama satu musim pertama. Nanti kalau sudah masuk musim kedua insya Allah aman. Ini untuk menghindari terik panas matahari aja, sama kalau ada hujan gitu airnya nggak gampang menghancurkan gundukan ini ya, gundukan gunung tanaman duriannya. Sip, nanti kita pasang paranetnya setinggi kurang lebih 2,5 meter. Jadi ketika kita biarkan sampai musim hujan depan, pertumbuhan duriannya nggak sampai melebihi paranetnya, insya Allah aman. Sip. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi menggunung seperti ini, tanah dari kiri kanan ditata untuk bikin gunungannya supaya rapi. Terus
sirkulasi air dari parit ini juga biar lancar. Nah, ini tanaman porang kami teman-teman ya. Ini sudah, biarpun kecil seger, jagungnya sudah. Nah, ini porangnya. Ini porang jagung. Nah, ini untuk yang tunas-tunas air kecil ini teman-teman, ini tidak bagus, kita bersihkan sekalian. Usahakan nanti dari tanah sini jarak ke ranting pertama itu yang untuk tempat berbuah ya sekitar 1 meteran lah. Karena kalau terlalu bawah gini biasanya nanti buahnya juga nempel tanah, rawan kena ulat dan lain-lain. Terus daunnya juga ini kalau terlalu nyentuh ke tanah dia gampang dipakai untuk rambatan binatang-binatang yang bisa menjadi hama tanaman. Sip, ini lanjut proses penanaman terus. Sebelah sana sudah tertanam 1 baris, 2 baris, 3 baris. Nah, ini kita lanjut terus. Alhamdulillah pas setengah hari ini istirahat siang 30 pohon sudah tertanam semua dengan 5 orang tenaga kerja ini. Di habis sholat zuhur kita lanjut tanam bagian atas, insyaallah aman. Pandangan dari sini sudut aman, diagonal aman, lurus, sejajarnya juga lurus. Kita tanam dengan jarak tanam yang pas dan terukur. Sip. Jangan lupa ya teman-teman, untuk proses tanam durian itu, ini termasuk tanaman durian yang tidak hidupnya itu tidak sebentar. Dia hidupnya itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi karena tanaman durian ini hidupnya jangka panjang, kita juga harus mempersiapkan jangka panjang juga. Jadi kalau tanam itu jangan terlalu mepet, jarak tanam minimal usahakan 8 atau minimal 8 tuh minim banget teman-teman. Kalau kita targetnya sampai puluhan tahun lah ya, itu harus 10 meter sampai 12 meter up. Nah, di sini kami bikin 10 meter kali 10 meter. Nanti ketika usianya sudah di atas 15 tahun itu tajuknya itu masih aman, insya Allah belum saling bertemu. Jadi kalau tajuknya sudah saling ketemu itu biasanya ada yang rantingnya kering, ada yang kalah karena rebutan sinar matahari. Makanya usahakan teman-teman kalau nanam itu jangan mureh akeh ya. jangan terlalu ini apa namanya, bernafsu untuk nanam banyak gitu, nanti panennya biar banyak. Enggak begitu, karena durian ini ada saatnya dia tajuknya akan saling bertemu, jadi usahakan jarak tanamnya yang aman. Nah, ini di sini nih, ini kami siasati dengan tanam zigzag atau ya, di sini musangging, di sini OC, sini nanti 1 baris musangging. Jadi kalau sudah masa pembuahan nanti ada persilangan penyerbukan dari serbuk sarinya, bisa membuat rasa buah durian nanti yang musangging bisa nano-nano campur duri hitam, yang duri hitam bisa kombinasi musangging. Oke ya teman-teman, ini sedikit tips dan bagi-bagi cerita dari kami bagaimana cara menanam pohon durian untuk naungan tanaman porang yang akan kita tanam setiap tahun, setiap musimnya. Jadi kita persiapkan naungan-naungan seperti jagung untuk jangka pendeknya, kemudian durian ini untuk jangka panjangnya. Semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan wawasan, dan berbagi cerita bisa memberikan manfaat tentunya. Terima kasih, salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Xmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.